واحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هاي سئتم إن أيلو مودي جدا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي دا إن كنت جدا دونا ما سنتا سنتا أتيودا ما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ai Bonamana di program Ini Pesantrenku. Dan kali ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Nidomudin Natra Lampung Selatan dan akan mengikuti seperti apa kegiatan dan pembelajaran di Pondok Pesantren ini. Seperti apa kegiatannya? Kita ikutin ya. Masih di Ini Pesantrenku, pemirsa Davika TV, dan saat ini saya sudah bersama dengan pemimpin dari Pondok Pesantren Nidomudin yang tentunya akan memberikan informasi dan kita akan berbincang-bincang ya Pak Ustadz ya seputar tentang Pondok Pesantren Nidomudin Lampung Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, dengan siapa Pak Ustadz? Bapak Haji Muhammad Husain. Oke, Bapak Haji Muhammad Husain. Berarti saya bisa memanggil Bapak Husain. Bapak Husain. Oke, Bapak Husain di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini dari pendiri, dari awal daripada berdirinya Pondok Pesantren ini memang saya yang memulai gitu, yang mengawali. Sehingganya dari tahun 2010. Kalau dibangunnya itu 2009, tetapi untuk mulai program itu 2010. Gitu. Mulai aktif belajar di 2010 ya Pak? Diawali 2010. Oke, jadi sudah cukup lama, kurang lebih 15 tahun ya Pak Ustadz? 14 ya. 15 tahun jalan. Iya. Oke, apa nih yang menjadi alasan Pak Ustadz saat ingin mendirikan Pondok Pesantren Nidomudin ini? Jadi yang pertama itu saya punya dasar keyakinan untuk akhirat. Jadi tujuannya utama akhirat ya Pak Ustadz ya? Iya, ke akhirat itu. Jadi saya punya keinginan bahwa inilah yang akan bermanfaat untuk kita di akhirat nanti. Ya amin ya rabbal alamin ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau untuk sejarah Pondok Pesantren ini seperti apa Pak Ustadz? Maksudnya? Dari mulai pendiriannya, apakah ada kendala pada saat itu? Ya, jadi seperti itu. Saya diawali membeli tanah ini 1 hektar. Kemudian setelah selang 2 tahun baru didirikan bangunannya. Adanya pembangunan ya Pak Ustadz ya? Kemudian pondok ini sudah dihibahkan. Ya, dihibahkan ke Pondok Pusat Temuro. Kemudian minta pendapat dari kita di sana. Akhirnya baru mulai adanya pembangunan ya Pak Ustadz ya. Kemudian waktu kami untuk datang ke sana itu ada wasiat yang 3. Yang pertama itu jangan sampai ada anak mau belajar agama kadang-kadang nggak punya dana, biaya. Yang kedua, jangan sampai ada permohonan dana dari luar gitu. Jadi memang betul sampai dengan sekarang ini kami tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan brosur untuk pengalian dana. Gitu. Jadi semua bangunan ini dari pribadi semua. Ya. Masya Allah. Sedangkan untuk SPP itu untuk biaya makan mereka, kemudian masalah Ustadz dan listrik. Ya. Jadi biayanya dioperasionalkan untuk kebutuhan di Pondok Pesantren ya Pak Ustadz ya. Oke, ini kan nama pesantrennya Nidomudin ya Pak Ustadz ya. Agak jarang saya dengar Pak Ustadz ya nama ini. Sebenarnya apa arti dari nama Nidomudin ini Pak Ustadz? Ya, ini nama pun dulu waktu kami sowan ke Kiai Pusat itu saya minta
nama ini sekaligus dengan masjidnya. Jadi beliau sampaikan namanya supaya diberi nama ini Nijamuddin. Kemudian namanya masjidnya itu Al-Falah. Gitu. Nah, kemudian Nijamuddin sendiri itu yang pernah saya dengar itu yaitu agama yang ditinggikan. Agama yang ditinggikan ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Luar biasa. Oke, tapi untuk keseluruhan luas bangunan di sini ada berapa sih Pak 1 Ustadz? hektar. 1 hektar. Ada berapa kelas Pak Ustadz? Putra 6, putri 6. Putra 6 dan juga putri 6 kelas Iya. ya Pak Ustadz ya. Tapi yang menjadi tujuan utama Ponpes ini apa Pak Ustadz? Yang menjadi dasar dan tujuan? Ya, jadi bagaimana agar generasi mendatang gitu ya. Iya. Mulai dari anak-anak, kemudian dewasa, remaja sampai dengan orang tua itu, bagaimana supaya agama ini tetap dijaga dan ditingkatkan gitu. Jadi cara untuk meningkatkan agama ini ya tidak ada jalan lain hanya dengan pendirian melalui pondok pesantren. Oke. Itu. Tapi untuk masuk ke sini Pak Ustadz, ke pondok pesantren Nijamuddin ini apa saja syarat-syaratnya Pak Ustadz? Sering orang datang ke sini, apa syaratnya? Syaratnya tuh ada anaknya niat belajar dan didukung dan orang tuanya. Betul. Itu syarat yang pertama. Kemudian anaknya betah di sini. Betul. Itu. Nah, kemudian kalau untuk pembiayaan itu memang ada standarnya, tapi bukan suatu keharusan, tapi itu hanya standar persyaratan. Itu ada uang pendaftarannya. Uang pendaftarannya itu yang sekarang ini itu di bros itu 1 juta. Uang masuknya 1 juta dan uang bulanannya itu 550 untuk makan 2 kali. Wow. Iya. Termasuknya ini sangat terjangkau ya Pak Ustadz ya. Ya begitu. Itu pun untuk masyarakat yang punya kemampuan seperti itu. Adapun yang tidak, itu bisa mengajukan keringanan sampai dengan mulai dari 5,5 itu ada yang 500, ada yang 4,5, 400, bahkan 300 seperti itu. Nah, kemudian yang paling akhir ini kalau betul-betul tidak ada kemampuan termasuk yatim atau fakir dan sebagainya, itu bebas sama sekali. Gitu. Dan sampai sekarang itu yang bebas sama sekali itu ada 20 anak. Wow. Dari 130 santri putra putri yang gratis sama sekali 30 anak. 30 belum anak. Ya, karena itu belum yang keringanan tadi. Yang dibebaskan dari biaya Pak Ustadz ya. Artinya memang ada beasiswa di sini Pak Ustadz ya. Namanya ya kebijakan dari pondok untuk untuk masyarakat atau umat yang memang tidak ada kemampuan. Gitu. Lalu untuk tenaga pengajar ataupun pendidik di sini Pak Ustadz, ada berapa banyak Pak Ustadz? Untuk putranya, untuk ustadznya ada 11, kemudian untuk ustazahnya ada 9. Ada 9. Jadi ada 20. Ada 20. Oke Pak Ustadz, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Apa nih harapan Pak Ustadz untuk Ponpes ini ke depan? Nah, yang diharapkan itu yang pertama itu bagaimana pondok pesantren ini bisa lestari sampai kiamat. Sampai kiamat. Gitu. Itu yang menjadi impian kita seperti itu. Nah, kemudian kita selalu yang kita jaga dalam Ponpes ini meningkatkan kualitas pondok dan prestasi santri. Masya Allah, betul sekali gitu. ya. Itu yang kita jaga. Jadi terus meningkatkan kualitas dan juga prestasi para santri ya. Oke, ada lagi Pak Ustadz yang ingin disampaikan? Kemudian namanya pondok pesantren itu di mana-mana mungkin tidak terlepas dari kenakalan anak-anak. Betul. Nah, itu sangat-sangat kami jaga bagaimana supaya santri itu nyaman belajar, tidak saling mengganggu, tapi namanya anak ya nggak akan lepas dari bercanda dan sebagainya sehingga sampai ya berkelahi kecil-kecilan seperti itu. Tapi apabila ada itu segera kami tangani. Oke. Ya.
ditangani dengan cepat ya Pak Ya, Ustadz ya? cepatnya supaya tidak terjadi ya ketidaknyamanan daripada santri dan wali santrinya. Wali santri, oke. Iya, pemirsa Davika TV, kita setelah ini akan room tour bersama dengan tenaga pendidik dari Ponpes Nidomudin. Jadi tetap di Ini Pesantrenku. لوحنا الدم تاخندا واستولوا أغلينا ندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي إن كنت جدا دونا ما سنتا. Masih di Ini Pesantrenku, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik dari Pondok Pesantren Nidomudin, yaitu Pak Ustadz Hasan. Halo Pak Ustadz Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz Hasan, Bapak kan sebagai tenaga pendidik di sini ya Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama Pak mengajar di Pondok Pesantren ini? Alhamdulillah, saya sendiri sudah mengajar di sini sekitar ada 10 tahunan, Mbak. Wah, cukup lama ya? Iya, 10 tahunan, alhamdulillah. Dan apakah Bapak alumni dari sini atau dari pondok lain terus akhirnya mengajar di sini Pak? Saya sendiri dari Jawa Timur. Kami dikirim ke sini untuk pengabdian di sini. Alhamdulillah ini kan cabang dari Jawa Timur. Iya. Oke, Bapak mengajar di mata pelajaran apa Pak? Alhamdulillah untuk di sini kita kurikulumnya ada untuk penghafalan Al-Quran dan pembelajaran kitab-kitab diniyah. Diniyah, oke. Nah, untuk jumlah santri sendiri nih Pak Ustadz, di pondok pesantren yang cukup luas ini ada berapa banyak Pak Ustadz? Santrinya ya. Alhamdulillah untuk santri kita jumlahnya sekitar 135 sampai 150. Wow, jadi lumayan ya Pak Ustadz ya? Iya, alhamdulillah lumayan. Dari tiap tahun ada pemasukan. Dan kita di sini kan hanya 5 tahun, Mbak. Iya. Kemudian setelah 5 tahun kita kirim ke Jawa Timur. Oh, jadi seperti itu prosedurnya Iya. Pak Ustadz ya? Setelah 5 tahun, santri di sini dikirim ke Ponpes Jawa Timur, ke pusat kita, ke Temboro sana. Dan di situ belajar selama berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, kemudian diselesaikan di sana, wisuda di sana. Wisuda di sana. Wisuda di Oke. Nah, ini untuk santri yang masuk ke dalam sini Pak Ustadz, ini paling jauh dari mana Pak Ustadz? Alhamdulillah santri kita yang paling jauh dari Jambi. Jambi Iya. sampai di sini. Sampai di sini, alhamdulillah. Oke. Dan untuk usia santri yang belajar di sini dimulai dari usia berapa? Kita rata-rata yang belajar di sini lulus SD, Mbak. Lulus SD sudah? Rata-rata lulus SD. Karena kalau masih di SD ini kita belum bisa kemandiriannya belum bisa. Jadi baru boleh masuk kalau sudah lulus SD ya Pak Ustadz? Iya. Oke. Ngomongin soal kegiatan pembelajaran Pak Ustadz, di sini semuanya apakah bermukim atau ada yang boleh pulang? Untuk semuanya kita diusahakan mukim di pondok, Mbak. Karena kita betul-betul dari arahan pusat itu semuanya mukim di pondok, bertempat di pondok. Jadi ada asramanya juga ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah asramanya kita udah siapkan. Ini ada 3 lokal di sini untuk pesantren kita. Jadi ada 3 lokal asrama putra dan juga 3 lokal asrama putri. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri ini dimulai dari jam berapa Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk program kita pagi itu jam 7 sampai jam 10 itu untuk program tahfidz. Kemudian untuk kitabnya, kajian kitabnya dari jam 1 sampai jam 4 sore. Oke. Untuk malamnya kita ada belajar lagi, mengulang-ulang pelajaran pagi sama sore. Jadi jam 10 itu semua aktivitas sudah diberhentikan ya Pak Ustadz? Sudah ya? diberhentikan, kita istirahat. Oke. Nah untuk pembelajarannya juga apakah seminggu full atau ada hari libur sama seperti dengan sekolah formal Pak Ustadz? Untuk pembelajarannya setiap minggu kita libur 1 hari. Dan di hari? Di hari Jumat. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Oke. Jadi Jumat itu santri-santri bisa melakukan kegiatan di luar atau tetap harus di Ponpes Pak Ustadz? Ya,
Sebagian ada yang di dalam, sebagian ada yang di luar gitu. Oke. Nah, Pak Ustadz, kali ini boleh ya mengizinkan saya dan juga Iya. kru Davita TV untuk keliling melihat-lihat seperti apa kegiatan di Pondok Pesantren Nidomudin ini. Ya boleh, alhamdulillah nanti kita keliling-keliling bersama. Insyaallah. Oke. Tetap di Ini Pesantrenku dari Pondok Pesantren Nidomudin, Ngatar, Lampung Selatan. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا utaka iyana namtasita naha islawlida in kunta jidawan dawnam asanta asanta atayudama gusto mura ganti egan lo sayata ng pastam aina aina hai seatum Iya, Pak Ustadz, kita sekarang sudah sampai di Masjid Pondok Pesantren Nidomudin ya, Pak? Iya, Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Nah, di sini saat ini sedang melakukan kegiatan pembelajaran seperti apa, Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk pagi ini kita ada program kegiatan menghafal Al-Quran, Mbak. Itu program kita dari jam 7 sampai jam 10. Ini pagi. Kita ada beberapa kelompok. Ini kelompok yang belum menghafal, yaitu tahsin, pembenaran pembacaan Al-Quran. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok-kelompok yang sudah mulai menghafal, belajar menghafal. Oke. Jadi kurang lebih durasi 3 jam ya Pak Ustadz? Iya, 3 jam. Untuk belajar menghafal Untuk Al-Quran. belajar menghafal. Sejauh ini ada berapa santri yang sudah hafal Al-Quran, Pak Ustadz? Alhamdulillah untuk tahun ini aja ada 4 santri. 4 santri. santri. Oke. Biasanya untuk belajar menghafal Al-Quran itu santri-santri membutuhkan waktu berapa lama? Untuk pembelajaran kita menghafal Al-Quran kita targetkan 3 tahun. Nah, lebih-lebihnya sampai 5 tahun. Oke. Nah, dan untuk pembelajaran penghafal Al-Quran ini Pak Ustadz, biasanya itu paling kecil di usia berapa? Untuk pembelajaran Al-Quran di sini paling kecil lulus SD. Lulus SD Iya, lulus sudah SD. diikutkan untuk belajar ini Pak Ustadz ya? Kalau dari rumahnya memang sudah ada dasar pembacaannya benar, langsung masuk pondok di sini langsung kita untuk menghafal. Oke, Pak Ustadz, sejauh ini dalam mendidik penghafalan Al-Quran untuk anak-anak santri Pak Ustadz, adakah kesulitan yang mungkin Pak Ustadz dan juga teman-teman tenaga pendidik lainnya alami Pak Ustadz? Ya untuk kesulitan itu pasti ada lah Mbak ya, di setiap kita pembelajaran kegiatan. Alhamdulillah sering kita kasih motivasi supaya anak itu bisa semangat lagi gitu. Tambah semangat lagi. Tambah semangat. Kita bisa berkeliling lagi ya Pak Ustadz ya? Boleh Mbak. Mungkin ke pondok santri yang lain ya? Iya. Oke. Silakan lewat sini Pak Ustadz. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا utaka iyana namtasita naha islawlida in kunta jidawan dawnam asanta asanta atayudama gusto mura ganti egan lo sayata ng pastam aina aina hai seatum ina ay mudi. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا utaka iyana namtasita naha islawlida in kunta jidawan dawnam asanta asanta atayudama gusto mura ganti egan lo sayata ng pastam
أين هيسئة كين أيلو مودي جاكا وتك إيانا نمفسدا نهرس لولي دا إن كنت جدوان دونا ما سندا أتيونك Ya, masih dari pesantren Nidomudin Natar Lampung Selatan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik dari Santri Putri dan juga tentunya sudah ada di lokasi ruang lingkup Santri Putri Pondok Pesantren Nidomudin bersama Ustazah Alif. Iya, Ustazah Alif sebagai tenaga pendidik ya di sini. Iya, Nah, udah berapa lama Ustazah Alif mengajar di sini? 13 tahun. 13 tahun sudah cukup Iya. lama ya Ustazah. Iya. Apa nih menjadikan alasan Ustazah fokus menjadi guru agama di sini? Ya, pengen dapat ridho Allah, bermanfaat kepada orang yang banyak. Oke. Apakah dulu Ustazah merupakan lulusan atau memang sengaja mendaftarkan diri untuk mengabdi di pondok pesantren ini? Oh, saya lulusan. Kebetulan dari pusat dikirim ke sini. Oke. Seperti itu. Bagaimana situasi kegiatan belajar mengajar di sini Ustazah? Alhamdulillah, situasinya mereka cukup baik dalam mengikuti program. Untuk program diniyahnya jam 1 sampai jam 4, tahfidz menghafal Qur'annya jam 7 sampai jam 10. Oke. Lalu Ustazah di ruang lingkup Santri Putri ini ada fasilitas apa saja? Oh, ada asrama, ada tempat belajar, ada tempat sholatnya, ada untuk ruangan laundry dan untuk kantinnya. Oke, jadi untuk kegiatan keseharian itu dari mulai laundry dan makan, apakah dari pesantren atau itu santri yang melakukan sendiri? Oh, dari santri yang melakukan sendiri. Untuk seperti kegiatan masak, itu mereka ada sendiri, mengajarkan supaya mereka bisa memasak. Oke, jadi memang sengaja dididik selain untuk ilmu agama tapi juga ilmu kehidupan. Iya, Ustazah, seperti itu ya. Tapi untuk jumlah santri sendiri seberapa banyak? Ustazah? 66 anak santri. Putri Iya, ya? Putri aja. 66 anak. Paling jauh dari mana nih? Paling jauh dari Kota Bumi, Kalianda, ya, paling jauh. Paling jauh Kota Bumi dan juga Kalianda, ya. Tapi Ustazah yang ingin kutanyakan lagi mungkin dari santri-santri putri ini ya, Iya. Adakah pembelajaran yang berbeda dengan santri putra? Oh, tidak ada. Semuanya kami sama. Semuanya sama seperti santri putra Oke. programnya. Kalau untuk di bulan Ramadan, karena kita kan sekarang lagi berada di bulan suci Ramadan, Iya. apakah ada kegiatan tambahan atau mungkin sama seperti hari biasanya? Oh, berbeda. Untuk Ramadan kami diniyahnya di jam 7 sampai jam 10. Kemudian selanjutnya istirahat, tidur siang. Selanjutnya jam 1 sampai jam 3 itu tazkiyah. Jadi menderes Al-Qur'an. Seperti itu kegiatan Ramadannya. Oke. Untuk kegiatan mungkin skill tambahan yang dilakukan santri putri ada nggak, Ustazah? Ada seperti contohnya furusiah, belajar diajarkan untuk bisa membela dirinya gitu. Seperti itu. Itu untuk santri putri ya? Iya, Santri putra? Sama Sama juga ya? seperti itu. Iya. Oke. Tapi yang menjadi fokus utama pendidikan di sini terutama untuk santri putri seperti apa, Ustazah? Fokusnya untuk yang pertama hatam Quran, itu fokusnya. Kemudian yang keduanya untuk jadi orang alim, seperti itu fokusnya. Jadi di sini ada mengejar dua yang dikejar untuk hafal Al-Quran dengan belajar ilmu agama. Oke. Seperti itu. Selama kurang lebih 10 tahun sampai 13 tahun 13 mengajar, tahun, ya. mungkin adakah kendala selama mengajar santri putri mungkin? Oh, saya kira tidak ada sih. Cukup namanya pengajar tuh pasti ada kendala dalam hal mungkin mendidik anaknya. Cuman itu hal wajar buat kami. Ya. Oke, jadi itu sudah menjadi hal yang bisa dilakukan ya Umi ya? Iya, Ustazah, ya? iya. Kita akan keliling Ustazah ya? Oh, boleh, di ruang lingkup boleh. Santri putri. Iya, boleh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلينا دا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جاتا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي دا إن كنت جدوان دونا ما سنتا Ya, pemirsa dari KTV, saat ini saya sudah di salah satu ruang pembelajaran santri putri di pondok pesantren ini. Tentunya masih bersama Ustazah Alif ya, Ustazah. Iya. Bisa dilihat saat ini sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Iya, Nah, kalau betul. boleh tahu Ustazah Alif bisa ceritakan sedikit
saat ini sedang belajar apa nih santri putri? Ini saat ini mereka lagi menghafal Al-Quran, dalam tahap menghafal Al-Quran supaya nanti mereka bisa hatam 30 dengan tanpa melihat. Seperti Oke, jadi benar-benar hafal tanpa melihat Al-Quran. Iya, seperti Apakah ini menjadi satu-satunya ruang belajar di sini, Bu? Oh tidak. Ini kalau untuk menghafal Quran khusus di tempat ini. Akan tetapi kalau belajar kitab diniyahnya, mereka akan berpindah-pindah di ruangan asrama sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, jadi kembali ke kelas masing-masing. Iya. Dan biasanya itu satu kelas diisi berapa orang saja? Berbeda-beda. Dari kelas 1-nya 10 orang, kelas 2-nya 10 orang, kelas 3-nya 15 orang, kelas 4-nya 14 orang, dan kelas 5-nya 17 orang. Oke, jadi memang ini ada 5 tingkatan ya, Ustaz? Iya, seperti itu. Untuk Iya. jangka waktu berapa lama mereka belajar di sini? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi Iya. 5 tahun bisa lulus dari sini? Iya. Oke, adakah yang lebih dari itu, Ustazah? Oh tidak ada, 5 tahun di sini, nanti lanjut ke pusatnya. Oh, oke. Iya, iya. Nah, untuk pembelajaran membaca Al-Quran saat ini yang Iya. sedang dijalani, ini durasinya berapa lama? Durasinya dari jam 7 pagi sampai jam 10. Jam 10? 10, ya. 10 siang. Iya, Lalu siang. setelah itu melakukan aktivitas lainnya? Iya, aktivitas lain. Nah, nanti Betul. mungkin saya ada sedikit bincang-bincang dengan para santri. Oh iya, Ustazah, boleh, ya? boleh. Iya, boleh. Jangan kemana-mana, masih di Pondok Pesantren Nidomudin karena saya akan berbincang-bincang bersama santri putri yang ada di sini. banda rahmaulin ganbi kanka aina hai siatam inna ailauna birajekam anja qayyada lam haisika daharish launina im kunta zidawan daunam masan. Masih dari pesantren Nidomudin Natar Lampung Selatan, dan sebelah saya sudah ada 2 santri putri yang siap berbagi cerita dan pengalaman ya selama belajar di pondok pesantren ini. Halo, dengan siapa? Zias. Zias ya. Oke, dan juga Salama. siapa? Salama. Salama. Oke, ada Zias dan Salama. Zias ini usianya berapa? 16. Kalau Salama? 18. 18. Sudah berapa lama belajar di pondok pesantren ini? Alhamdulillah 5 tahun ini. Masuk di 5 tahun, dua-duanya ya? Iya. Berarti sebentar lagi sudah mau lulus? Iya. Nah, menarik nih. Sebelum kita tanya pengalaman mondok di sini, apa alasannya dulu nih? Dulu alasannya apa masuk di pondok pesantren Nidomudin ini? Karena kita ingin membahagiakan orang tua, ingin menjadi hafizah alimah. Karena emang keinginan dari kecil juga emang pengen mondok di pesantren gitu, Mbak. Oke, jadi memang juga orang tuanya maunya di pondok ini ya? Enggak, saya minta. Oh, kamu yang minta. Apa kamu asalnya dari mana nih? Asalnya dari negara Ratu. Negara Ratu. Kalau Salama sendiri dari mana asalnya? Natal. Natar. Apa nih alasan Salama mondok di pondok pesantren Nidomudin? Ya, karena menarik pondoknya gitu. Jadi kita ingin mondok di sini. Dan Jadi hafiz. memilih pondok di sini ya. Oke, kita masuk di pengalaman karena kan sudah lama nih ya, 5 tahun, sebentar lagi lulus. Sedih nggak kira-kira mau lulus dari sini? Sedih. Sedih ya. Tapi apa nih serunya mondok di sini? Mungkin dari Zias dulu. Pada Zias ya emang seru aja gitu, dari kita program-programnya enak, pengen dari sih nggak bisa nggak bisa. Gurunya? Ustazahnya enak, gurunya enak, bisa perhatian sama kita, bisa belajar kitab, bisa belajar Al-Quran, bisa nggak hatam 30 juz, belajar kitab-kitab yang banyak. Oke, jadi Zias sudah hatam 30 juz? Alhamdulillah belum. Masih belajar ya? Masih proses. Kalau Salama apa nih cerita menarik di pondok pesantren ini? Ya. Alhamdulillah sini banyak banget pengalaman yang Salama dapat dari pondok pesantren Nidomudin. Karena pondok ini mungkin banyak kita bisa dapat berbagai ilmu, kita bisa tahu tentang segalanya. Tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu tentang apa-apa yang sudah tadi. Semoga guru-gurunya mengajarkan kami tentang apa yang tadinya haram, halal, jadi kita bisa mengetahui. Oke, terakhir nih ya, cita-citanya sebenarnya apa sih kalau Zia sendiri? Ustazah mau membahagiakan orang tua juga, dunia akhirat, makanya pengennya ke pesantren. Oke, kalau Salama apa nih cita-citanya? Kita pengen jadi hafizah, jadi daiyah, jadi alimah, sama
bisa jadi ustazah juga. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya dan tercapai cita-citanya. Setelah ini bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan sukses selalu. Terima kasih. Ya. Masih dari Pondok Pesantren Nidomudin Natar, Lampung Selatan. Ya, di ruang lingkup santri putri Pondok Pesantren Nidomudin ini juga terdapat kegiatan Fursia ya Ustazah ya, yang mana ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setiap minggunya ya Ustazah ya, dengan Ustazah Hasna. Iya. Ya, Ustazah di sini sebagai tenaga pendidik di mata pelajaran apa Ustazah? Kitab, Al-Quran, dan Fursiah ini. Fursia, jadi bahasa Indonesianya mungkin guru olahraga ya Ustazah ya. Nah ini kegiatan ini olahraga apa Ustazah? Olahraga boxing. Boxing. Yang isinya nanti ada pemanasan, ada senam, ada perenggangan, penguatan, dan Fursiah yang lainnya. Oke, kan box ini biasanya identik dengan laki-laki. Iya. Kenapa kok di pondok pesantren ini diterapkan juga ke santri putri? Supaya mereka juga bisa membela dirinya ketika ada serangan. Walaupun dia santri, tapi dia juga siap untuk ketika ada serangan-serangan, mereka tahu ilmunya seperti itu ketika ada serangan itu tadi. Jadi diajarkan boxing. Membela diri ya Ustazah diri. ya. Oke, jadi ini salah satu tujuan adanya olahraga boxing ini. Nah, untuk durasinya Ustazah? Untuk Durasinya belajar boxing ini berapa lama? 1 jam. 1 jam? 1 jam, seminggu sekali. Seminggu sekali, dan itu bergantian sesuai tingkatannya Ustazah ya. Oke, sejauh ini seperti apa pelatihan yang sudah diterapkan? Pelatihannya udah sampai musyaraah, dia jadi kunci-kuncian. Oh, saling kunci. Iya, cuma emang belum pernah masuk kayak ring seperti putra gitu. Jadi emang dasarnya saja, jadi belum pernah ditandingkan seperti itu. Tapi ke depan seperti apa? Insya Allah seperti itu juga antar putri seperti itu supaya mereka juga mengamalkan ilmu daripada dasar boxing itu. Oke, terima kasih Ustazah Hasna, masih dari Pondok Pesantren Nidomudin Natar, Lampung Selatan. Roll and action. Di bulan suci Ramadan, dari mulai kegiatan sehari-hari, membaca Al-Quran, mempelajari kitab, menjadi hal yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Nidomudin Natar, Lampung Selatan. Hal itu dilakukan untuk pengembangan diri dan juga membangun spiritual para santri. Demikian keseharian dari santri Pondok Pesantren Nidomudin. Saya Ai Bonamana pamit undur diri dalam program Ini Pesantrenku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الاغلينا أين Saksikan Ini Pesantrenku hanya di Davika TV. إيانا نمتسدا نهيس لولي دا إن كنت جدا دونا ما سنتا أتيودا ما Gusto mura ganti egan Lo sayata ng pastam Aina hay siatam Ina ay law mo di jagan Utaka iyana ng kasita Naharis lawlida in kunta Jidawan daw ng masanda Sanda at ayunaka